Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kami hormati segenap para jemaah yang hadir pada malam hari ini. Semoga kita berkumpulnya di majlis ini menjadi majlis yang berkah, yang rumahnya Allah berkahi, yang semua langkah panjenengan menuju majlis ini. Semoga Allah balas dengan beribu-ribu kebaikan dan berkumpulnya kita majlis ini. Semoga Al-Quran yang kita kaji ini memberikan syafaat kita kelak yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. بفضل حمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وذريته وصوله وذريه زول الله لهم الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لما في هذا الكتاب الشجاع لمن يهدي محمد الإمام والجمع شهادة اليوم يكون berhidayah adalah kita mengambil manfaat daripada beliau ya Allah. Ana wahdana ya min al-mahmadiyyin wa bidana bidadihim fa nabrikatihim wa ala surahihim wa min fitnatil yawlaihim al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi syaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه ومدن الأسرار بفضائلنا. بسم الله الرحمن الرحيم. Kita sudah mempelajari sebelumnya minggu kemarin ayat yang ke-30. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah mengasih tahu kepada malaikat bahwasanya Allah akan menciptakan khalifah di muka bumi. Akan tetapi karena ketidakpahaman daripada para malaikat, sehingga beliau-beliau ini mereka ini bertanya kepada Allah, qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Akankah engkau akan menciptakan di muka bumi ini orang-orang yang merusak muka bumi, karena memang ada makhluk yang merusak sebelumnya itu. Wa yasfiku dima, dan mereka yang menumpahkan darah. Tidak cukup di situ negosiasi malaikat kepada Allah. Ketika Allah menyampaikan kepada mereka, mereka sampai mengatakan wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Padahal kami ini sudah bertasbih kepada engkau dengan bertasbih, kemudian disertai dengan memujimu dengan kalimat bihamdika, bihamdillah, dengan kalimat alhamdulillah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, itu yang dibaca oleh malaikat. Artinya malaikat itu tidak hanya menyucikan kepada Allah, tapi juga memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Tidak cukup itu juga, wa nuqaddisulah, kami menyucikan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Dengan cara Allah Subhanahu wa taala ini mensifati Allah dengan sesuatu yang tidak layak. Dengan mensifati Allah dengan sesuatu yang berapa namanya, menjauhkan diri nama-nama Allah itu dengan sifat-sifat yang tidak baik kepada Allah. Artinya Allah itu mensifatinya dengan sifat yang mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjauhkan sesuatu yang tidak pantas daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Allah menyampaikan kepada malaikat, kemudian ada pertanyaan dari malaikat, dijawab oleh Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah berfirman, saya ini lebih tahu, sesungguhnya saya ini lebih tahu daripada engkau. Baik, ini adalah pembuktian daripada Allah Subhanahu wa taala, karena di dalam hati mereka ketika kita jelaskan kemarin itu, mereka mengatakan Allah itu tidak akan menciptakan makhluk, tidak akan menciptakan makhluk. Yang mana makhluk itu lebih mulia daripada mereka. Ini keyakinan mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ini tidak akan menciptakan makhluk yang lebih tahu daripada mereka. Kenapa? Karena malaikat ini lebih dulu diciptakan oleh Allah. Artinya apa yang tidak dilihat, apa yang dilihat oleh malaikat ini belum tentu dilihat oleh makhluk yang baru ini. Nah, saya kan lebih dulu daripada mereka, saya melihat lebih dulu daripada mereka, pasti saya ini dalam hati mereka mengatakan begitu. Pasti Allah tidak akan menciptakan makhluk yang lebih mulia, makhluk yang lebih mengetahui daripada kami malaikat. Dan para malaikat ini berbeda-beda pendapat ulama. Ada yang mengatakan malaikat-malaikat ini malaikat yang ahli jin dan sebagainya, banu jin, banul jan. Jadi bagian-bagian malaikat itu kan ternyata ada malaikat yang terdiri dari bangsa jin, yang terbuat dari dasar-dasar daripada pembuatan malaikat itu ada yang dari cahaya, kemudian ada juga yang dari api. Nah, kalau Nabi Adam ini diciptakan dari tanah, Nabi Adam ini dari 60 macam segenggang kemudian dicampur dengan bermacam-macam air. Kemudian apa? Bagaimana Allah membuktikan bahwa Nabi Adam ini lebih baik daripada malaikat? Wa'allama Adam al-asma', wa'allama dan mengajarkan siapa Allah, wa'allama dan mengajarkan siapa Allah Adama kepada Nabi Adam, al-asma'a terhadap beberapa nama. Al-asma'a terhadap beberapa nama. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Adam tentang nama-nama. Apa nama-nama yang dimaksud di sini? Asma al-musammayati, yaitu yakni asma al-musammayati, nama-nama al-musammayati, benda-benda yang diberi nama. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Adam tentang benda-benda yang telah diberikan nama. Jadi benda-benda apa saja? Benda-benda yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam itu semuanya mulai baik berupa zat, sifat yang abstrak, yang kelihatan. Jadi Allah ajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Dan juga Allah Subhanahu wa taala ini memperlihatkan segala sesuatu kepada Nabi Adam, mengajarkan ini tembok warna kuning, ini pagar seperti itu. Kalau memang ada pagar, diajarkan semua seperti itu.
Terus kullaha keseluruhannya asma, kullaha yakni keseluruhannya asma. Jadi nama-nama itu diajarkan. Kullaha keseluruhannya asma. Bi an alqa fi qalbihi ilmaha. Bi an alqa dengan cara menyampaikan. Hah? Beda? Hah? Ah, itu lagi berarti kurang punya saya ini. Hatta sehingga hattal qas'ata sehingga mangkok besar, hingga ya hattal qas'ata ya hattal qas'ata hatta sehingga al qas'ata pada mangkok besar, al qas'ata pada mangkok besar, wal qus'ata dan mangkok kecil. Jadi sampai mangkoknya yang besar yang kecil semua diajarkan kepada Nabi Adam. Sebenarnya kepada malaikat itu diperlihatkan, Pak, barang-barang itu sebenarnya malaikat tahu kepada barang-barang itu. Cuma memang tidak diajarkan nama-nama itu kepada malaikat. Sebenarnya tahu malaikat itu terhadap apa yang diajarkan kepada Nabi Adam itu semua tahu benda-benda itu. Kalau kita lihat di dalam tafsir Zawinya itu. Cuma memang keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Adam ini mengetahui namanya ini dari beberapa bahasa. Mangkok itu kalau bahasa Arabnya mangkok kecil, mangkok besar. Kalau mangkok kecil, kalau mangkok besar ini kan apa? Al-qas'ata. Kalau mangkok besar al-qusay'ata. Kalau bahasa Madura mangkok ya mangkok. Kalau bahasa Sunda mangkok. Kalau bahasa Jawa sama. Oh, sama. Enggak ada. Nah, kemudian mangkok ini bahasa yang beberapa bahasa itu kemudian menyebar kepada keturunan-keturunannya Nabi Adam. Sampai sekarang ada keturunan Jawa itu semua diajarkan kepada keturunan-keturunannya. Baskom ya. Terus wal faswata dan kentut, wal faswata dan kentut. Tahu kentut, Pak? Hah? Iya. Kentut keluar angin. Jadi sampai kentut aja diajarkan. Sampai kentut diajarkan oleh Allah kepada nama-namanya. Kalau kentut yang biasa itu apa? Diajarkan dengan kepada Nabi Adam alaihissalam. Jadi kentut itu kan identik dengan suara kan? Namanya faswa. Kalau suaranya besar itu namanya faswa. Wal qusayyata dan kentut kecil. Nah, kusay apa? Fuswah. Apa fusay wal fusay. Jadi kalau apa namanya, kalau faswata ini kentut
besar. Ya maksudnya berbunyi lah. Kalau wal fusaita, kalau wal fusaita ini kentut kecil, nggak berbunyi. Wal mighrafata, sendok apa ciduk? Ciduk, tahu ciduk? Kayak sendok. Iya, gayung. Pokoknya yang bermacam-macam yang buat ciduk-ciduk itu. Cidukan. Itu juga diajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Mulai kentut yang bersuara sampai kentut yang tidak bersuara, semua diajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Bi'an alqa, dengan cara menyampaikan siapa Allah. Ini sudah benar ya? Ini saya kurang ya. Bi'an alqa, dengan cara menyampaikan siapa Allah fi qalbihi, di dalam hatinya Adam. Fi qalbihi, di dalam hatinya Adam, ilmaha, terhadap ilmunya Asma. Artinya terhadap mengetahui terhadap ilmu-ilmu itu ya, terhadap ilmunya Asma itu. Nama-nama benda yang diberikan nama Asma. Jadi ilmu-ilmu benda itu kemudian dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam hatinya. Nah, ini yang kemudian sekarang itu kalau kita itu disebut dengan ilmu laduni. Jadi ilmu laduni ada, memang mulai Nabi Adam alaihissalam ini sudah ilmu laduni yang dipakai. Jadi langsung dimasukkan ke dalam hati. Kalau yang tidak ilmu laduni, belajar tadi Ustaz Ansari, wa hum iyyakum anta antuma, itu harus ngafalin. Tapi kalau sudah ilmu laduni, jenengan cuma ngelihat dan besok-besok langsung hafal. Lihat aja, siapa tahu Allah menyiramkan ke hati jenengan, sehingga itu menjadi ilmu laduni. Nunggunya besok. Apakah panjenengan itu terbiasa seperti Nabi Adam alaihissalam? Terus summa, kemudian aradahum, menampakkan siapa Allah aradahum, menampakkan siapa Allah hum, kepada al-musammayat, terhadap al-musammayat. Yang dimaksud hum di sini adalah musammayat, adalah benda-benda yang diberikan nama. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tampakkan kepada mereka. Apa kepada siapa? Alal wafihi, wafihi, dan di dalam lafaz aradahum, wafi, dan di dalam aradahum, di dalam lafaz aradahum tawlibul uqala'i, adapun memenangkan yang berakal. Tawlibul uqala'i, memenangkan yang berakal. Jadi menggunakan summa aradahum, ini kan seharusnya kan summa aradaha, atau biasanya summa aradahunna. Itu biasanya kalau kepada benda, merujuk kepada benda. Biasanya kepada benda itu pakai muannas, hunna. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz aradahum. Lebih kepada digunakan untuk menunjukkan makhluk yang berakal. Kenapa aradahum Allah menggunakan hum, yang seharusnya hum itu kepada orang yang berakal? Karena memang Allah itu ingin memberitahu kepada kita bahwasanya di dalam sesuatu yang diajarkan nama-nama kepada nama-nama itu yang diajarkan kepada Nabi Adam itu ada makhluk yang berakal di dalamnya. Sehingga kalau tadi adalah kullaha, sekarang adalah summa aradahu. Ketika diperlihatkan kepada para malaikat, nanti memang ada malaika yang ditunjukkan nama-nama itu juga yang disebutkan oleh Nabi Adam nanti itu adalah nama-nama yang berakal juga.
Walaupun sebenarnya ada qiraah yang membaca aradaha. Ada qiraah tapi ini syad, enggak dipakai. Terus tidak dipakai untuk sholat. Kemudian Allah itu menampakkan kepada siapa? Alal malaikati, menampakkan kepada para malaikat. Ada pemafhuman bahwa alal malaika ini bisa saja adalah malaikat secara umum atau malaikat khusus yang hanya terdiri dari Banul Jan. Artinya dari Banul Jan yang tidak terima atas diciptakan Nabi Adam alaihissalam. Setelah lahu faqala, kemudian Allah berfirman. Faqala, kemudian Allah berfirman, lahum kepada malaikat tabkitan sebagai celaan keras, Apa yang dikatakan Allah? Ambiuni bi asma'iha. Ambiuni, sebutkanlah atau katakanlah. Biasanya Pak, kalau pakai al-imba ini adalah kabar mengabarkan sesuatu yang agung. Ai akhbiruni, berikanlah kabar. Ambiuni, sebutkanlah engkau ni kepadaku. Ambiuni, sebutkanlah kalian ni kepadaku. Maksudnya sebutkanlah ini akhbiruni. Sebutkanlah juga ini akhbiruni. Berikanlah, katakanlah, kabarkanlah. Yang paling enak, katakanlah kepadaku. Katakanlah kepadaku. Untuk apa? Akhbiruni ini ingin dikatakan kepada kita agar malaikat itu, Allah mengatakan akhbiruni atau ambiuni, ini agar malaikat itu menjawab atas pertanyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah ini bertanya itu sebagai teguran keras, celaan yang sangat keras kepada para malaikat. Kalau kamu bisa menyebutkan nama-nama ini, maka kamu memang betul kamu lebih mulia, lebih tahu daripada Nabi Adam. Nah, sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukan butuh, tidak memerlukan jawaban mereka, tapi sebenarnya Allah ingin melemahkan malaikat. Kalau malaikat tidak bisa jawab kan berarti kan, kalau kamu tahu coba sebutkan. Artinya sebenarnya Allah tahu bahwa ini tidak bisa menjawab, sehingga oh iya saya tidak tahu. Artinya ingin menunjukkan kelemahan daripada malaikat. Terus bi asma'iha ulai, bi asma'i dengan nama-nama, bi asma'iha ulai dengan nama-nama, ay al musammayati, benda-benda yang diberi nama. Malaikat itu kan pernah mengatakan di minggu kemarin bahwa anni la ahluku a'lama minkum, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak akan menciptakan yang lebih pintar daripada malaikat. Bahwa Allah ini tidak akan menciptakan daripada malaikat. Teruskan dulu, ini ada di belakang. In kuntum shadiqin, in kuntum jika ada siapa kalian, in kuntum jika ada siapa kalian shadiqina, yaitu orang yang benar, shadiqina yaitu yang benar,
shadiqina itu yang benar. Jika kalian memang benar, sebutkan nama-nama ini. Kenapa? Fi anni, di dalam sesungguhnya saya, fi anni di dalam bahwasanya saya, fi anni di dalam bahwasanya saya, la akhluqu tidak menciptakan makhluk siapa saya, atau tidak menciptakan makhluk siapa saya. La akhluqu tidak menciptakan makhluk siapa saya, a'lama yang lebih tahu, a'lama yang lebih tahu, minkum daripada kalian, minkum daripada kalian, au annakum atau sesungguhnya kalian, atau bahwasanya kalian, ahadku lebih berhak, ahadku yaitu yang lebih berhak, bil khilafati menjadi khilafah, au annakum atau sesungguhnya kalian, ahadku yaitu yang lebih berhak, bil khilafati menjadi khilafah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala ini ingin menyampaikan kepada malaikat, ketika Allah tampakkan kepada mereka nama-nama benda yang diberikan nama itu kan, setelah itu Allah mengatakan, ambiuni bi asma'i haula, sebutkan itu semua nama-nama benda yang sudah diberikan nama itu. In kuntum shadiqin, jika engkau memang, in kuntum shadiqin, jika engkau memang benar, jika engkau memang makhluk yang benar, ya silakan sebutkan itu. Kenapa? Karena Allah tahu kan, di dalam hatinya itu mengatakan malaikat itu bahwa Allah tidak akan menciptakan makhluk yang lebih mulia daripada malaikat dan yang lebih tahu daripada malaikat. Kenapa? Karena malaikat itu lebih dulu diciptakan. Apa yang dilihat Adam itu pastinya lebih dulu dilihat oleh malaikat. Terus wa jawabu syarti, dan adapun jawab syarat itu kan ada huruf syarat itu, in kuntum itu kan huruf syarat, Pak. Kalau ada huruf syarat itu pasti ada jawabnya. Dallah yaitu menunjukkan, alaihi atas jawab, ma apa sesuatu, qablahu sebelum syarat. Jadi jawabnya ini sebenarnya kita sudah tahu bahwa jawabnya ini ada di depan, Pak. Jadi syaratnya di belakang, jawabnya di depan. Jika engkau benar, jika engkau yang benar, sebutkan. Ambiuni, ini adalah jawab dari in kuntum. Jika engkau memang benar, sebutkan saja. Artinya ini Allah ingin menunjukkan, karena ini ingin melemahkan Allah. Allah ini ingin melemahkan para malaikat, Allah sebutkan. Ayo sebutkan. Jika kamu memang benar, sebutkan saja. Tapi ternyata malaikat kemudian menjawab, apa jawabannya? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sudah jam berapa? Hah? Oh ya adalah, gak apa-apa, setengah jam dulu. Bulu maromnya mulai malam. Coba mulai dari jam 8. Saya sudah datang sampai jam 9. Ya nggak apa-apa ya. Cukup sekian ya. Satu ayat, tapi ini ada jawaban dari malaikat. Ini kan belum jawab nih malaikat nih. Jawabannya minggu depan. Apakah sudah bulan Ramadan minggu depan? Belum kan? Nah, karena belum, kita berjumpa lagi di minggu depan episode selanjutnya. Ini masih belum ada jawaban. Ini Allah lagi menguji kepada malaikat, ingin bertanya kepada malaikat, lagi bertanya kepada malaikat, malaikat harus jawab. Nah, cukup sekian ya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.